Ya, ada 4 agenda seperti yang tadi disampaikan oleh MC, informasi umum, bicara terus, update tentang prinsip dan produk periode usaha, dan kinerja usaha tahun 2022. Next. Ya, ini identitas perusahaan. Kami ini bidang usaha penjualan dan distribusi produk konsumsi berdiri tahun 86 dan pabrik tahun 90. Karyawan sekarang 2.136 dari perusahaan bidang sahaja dan identitas perusahaan. Untuk usaha kami sebenarnya ada 4 atau 5 ya, penjualan distribusi produk konsumsi, penjualan produk smart family, ini jalan perusahaan, sahaja perusahaan ya gas, penjualan dan distribusi dari pengisian ulang gas dan produk rumah tangga dari perusahaan juga PT Indonesia, dan produksi dan pengemasan produk bubuk dari tiga perusahaan di pabrik cangkringan. Yang berikut adalah penjualan distribusi produk melalui platform digital, ini yang kita baru lebih serius ya. Oke, next. Ini susunan Dewan Komisaris Galaxy Satria saat ini. Presiden Komisaris Ibu Megi Cito Bantuan Biantoro, Komisaris Ibu Chandra Tawijaya, Komisaris Ibu Sitawijaya Andani, dan Komisaris Medan dan dua Bapak Hendra Kartasasmita dan Bapak Hangi Pramono. Next. Dan ada 3 direksi yang kebetulan hadir semua di podium. Ibu Diana Jaya sebagai Presiden Yakni, Bapak Ibu Suti sebagai Wakil Independen, dan Bapak Ibu Suti sebagai Direktur Independen. Next. Komposisi pemegang Satria ini ada 3 pemegang saham majority ya, hampir di atas 90%, yaitu saham yang dipegang 30,7%, India Trias Sejahtera 25,34%, dan PKUDA itu sendiri 36,56%. Sisanya itu sekitar 7,53% yang publik di bawah 5%. Oke, next. Nah, kami punya beberapa anak perusahaan ya, untuk yang sedang berjalan di tahun ini adalah PT Satria Niaga. Ini kami memiliki 99,98%, sisanya adalah operasi karyawan kami, dan dividennya PT Indonesia ini terpenuhi 99,99% ya. Oke, next. Terus di tahun 2022 kami juga punya 2 unit bisnis baru ya, ada 2 skema joint venture, yang satu bimbingan voucher, satu lagi informasi. Yang pertama adalah PT Cipta Logistik. Ini kami bermitra dengan PT Protein Utama Cipta Pangan, Jabar Group ya. Bilang saya menyediakan proses pergudangan dan logistik untuk produk voucher ya. Ini masih bangunan ya. Berikutnya kedua, Gramedia Digital Nusantara. Ini kolaborasi dengan Digital Nusantara, grup yang Kompas Media ya, e-commerce. Ini sudah berjalan ya, karena kami akuisisi sekitar 70%, mungkin bisa berjalan. Dari saling atas kita terlebih dahulu. Oke, next. Nah, susunan atau keputusan 3 raksa di 2 perusahaan barunya di Cipta Logistik kami 60%, 40% itu adalah PT Cipta Pangan, pertama Cipta Pangan, Grup Cipta. Sedangkan di Gramedia Digital Nusantara kami sebelumnya 70%, yang tapi karena ada teknologi ada menjadi 68,74%. Sisanya 31,6% itu dimiliki oleh Digital Intisari Nusantara. Next. Kalau kantor cabang sama pergudangan, kami ada 34 cabang ya, termasuk gudangnya, dan 4 gudang utama Central Warehouse ya, tapi sebetulnya terwes gudang utama yang menyalurkan produk beberapa cabang. Ada di Bekasi, Bengkulu, Yogyakarta, Surabaya, dan Lampung. Oke, next. Outlet coverage kami 193.000 lebih outlet ya, ada 41.000 lebih yang outlet minimarket ya. Ini mungkin yang kita kenal kayak Alfamart, Indomart gitu. Terus ada juga yang 846
modern trade key account, ini yang hypermarket ya. Ada 2.260 yang modern trade independent, ini dari apa global, tapi dimiliki oleh pihak independen, bukan jaringan besar ya. Outlet kredibel juga 37.000 lebih, ada food service yang harus resort dan sebagainya 700 lebih, dan e-commerce juga punya 55, sisanya 109.000 lebih, itu general trade ya. General trade ini menurut kami bukan model powder, toko-toko pondok dan pribadi-pribadi. Nah, kami juga punya satu distributor ya. Kemudian ini, kami dalam membuka suatu cabang di suatu area, memperhitungkan beberapa, tentunya benefit cost-nya yang apakah cost benefitnya positif ya untuk kita beri suatu cabang, dan kalau kita lihat memang belum memungkinkan, kami tunjuk distributor setempat, kami sebut sub distributor untuk handle area tersebut. Saat ini ada 65 sub distributor, terus 21 agen. Nah, ini beda-beda sub distributor, cuma entitasnya berbeda. Kami juga punya 330 apartemen tenang, selain yang kami juga sewa dari pihak ketiga. Next. Nah, risalah RUPS yang tadi siang berjalan, tadi berjalan mulai 13.20 sampai 14.30 ya di tempat ini juga. Ada 6 agenda ya, laporan direksi pertanggalan perseroan tahun 2022, pengesahan laporan tahunan 2022, serta pembebasan tanggung jawab sebetulnya kepada Dewan Komisaris dan direksi perseroan atas tindakan pengawasan pengurusan tahun 2022, terus persetujuan penggunaan laba perseroan dan pembagian dividen untuk buku yang berakhir tahun 2022. Terus keempat, menunjukkan kantor akuntan publik Dewan Perseroan untuk tahun depan ya. 5. Pemberhentian dan pengangkatan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 6. Baru penetapan dan pemilihan anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota direksi Perseroan untuk tahun 2023. Oke, next kita masuk ke keputusannya. Ya, secara umum saya sampaikan bahwa semua agenda itu disetujui dengan suara mayoritas dalam bus kemarin. Agenda 1-2 ini digabung jadi satu, artinya disahkan laporan tahunan tahun berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari laporan keuangan untuk tahun buku yang tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh kantor publik investasi kemudian yang dicari berdasarkan dengan pendapat waria tempat pengecualian, dan juga setuju laporan jalannya pengurusan perseroan oleh direksi selama tahun 2022, dan yang ketiga disahkan juga laporan jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2022. Dan dengan demikian maka ini memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau equity charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun berakhir tanggal 31 Desember 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Next. Agenda ketiga ini intinya menyetujui penggunaan laba perseroan tahun 2022 dengan melakukan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp325 per saham, ini sekitar 298 miliar ya kita sekitar. Keempat, ini menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan dan menentukan honorarium atau reportan publik independen perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 tahun depan. Oke, next. Agenda 5 ini berkaitan bahwa masa kerja atau masa tugas dari direksi dan Dewan Komisaris 3 tahun dari tahun 2020 sampai 2023 berakhir tahun ini. Jadi tadi ada agenda untuk memberhentikan dengan hormat Dewan Komisaris dan direksi untuk periode sebelumnya dan mengangkat kembali Dewan Komisaris dan direksi dengan nama yang sama untuk periode sejak
tadi siang itu sampai rapat umum penegasan tahunan tahun 2026. Next, susunannya sama dengan yang sekarang. Kami sudah sebacakan ya, ada Neki, Presiden Komisaris, Komisaris Ibu Sinta, Komisaris Ibu Chandra, Komisaris Independen Bapak Hendra, Komisaris Independen Bapak Hari Pramono, Direksi ada Presiden Ibu dan Jaya, Direktur Independen Bapak Adi Betul Supit, Direktur Independen Bapak Yusuf Islam. Dan agenda ke-6 dari tadi siang adalah menyetujui 5 wewenang pada rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Direksi Islam tahun 2020. Jadi semua agenda disetujui ya. Oke, next. Nah ini tentang prinsipal sama produk-produk kami update sekilas saja ya. Mungkin saya nggak akan detail ya, bahasa satu, nanti bisa lihat bahannya. Next. Kami ada 4 unit bisnis ya, 2022. Yang satu adalah penjualan dan distribusi consumer product, CP ya kami bilang. Ada juga penjualan dan distribusi produk Smart Family, SF ya. Ini di dua yang perusahaan. Dan penjualan dan distribusi pengisian ulang gas dan produksi produk kebutuhan rumah tangga. Ini Bumdes Indonesia, PT Bumdes Indonesia. Dan keempat produksi dan pengawas produk bubuk. Ini anak unit usaha di 3 Rasa Satria di lokasi pabrik di Campingan Rupiah. Seperti tadi seperti saya ungkap, ada 2 unit bisnis baru hasil joint venture, PT Tiracita Logistik dan Media Digital Nusantara. Yang satu pergudangan, cold-chain, satu lagi e-commerce. Oke, next. Nah, untuk yang unit usaha CP, Consumer Product, ini tahun lalu, oleh sebelah kiri, prinsipnya kita bagi ada yang 4 kategori ya. Baby and child nutrition, susu bayi, susu kreatif hamil, food and beverage, non-food, cold-chain. Dan yang baru ini boleh bilang baru setahun 5 tahun ya, cold-chain product. Tahun lalu, prinsipnya kita 27 orang, 27 prinsipal, ya. 4 baby and child nutrition, 10 food and beverage, 8 non-food, 5 cold-chain product. Nah, tahun ini 2022 ada 2 yang tidak berlanjut ya, Nutri-Food Indonesia, Food and Beverage sama JCA Obrigan Non-Food ya. Tapi kami juga malah dapat 4 yang bergabung baru di 2022. Itu ada 2 di Food Beverage yaitu dari Indonesia, ini susu UHT ya. Terus kedua, itu 2 alam ini madu ya, kalau saya salah. Yang cold-chain product ada 2 juga, Arla Food Amba sama PT Food Indonesia. Jadi dari tahun 2021-2027 prinsipal sekarang bertambah jadi 29 prinsipal. Oke, next. Next, lanjut. Ya, ini saya nggak baca satu-satu ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di materi presentasi yang bisa di download dari website kami atau walaupun dari website bursa ya. Di BBChat ada 4 prinsipal ya, jadi mungkin kenal semua harus ada SBN, nutrisi itu, wahayat ya, terus yang 26, S26, nutrisi kebersihan ini bentuk jadi yang di atas ini memang boleh bilang market leader dan di Jepang juga dari sekian ini prinsipal ada multi-bintang itu seperti belanja, UPI Jaligun, Waker ya, ada berapa yang kita lihat mungkin juga di sini juga mungkin ada yang ada kenal juga saya. Nomor 13 itu Bumi Cita Rasa, Bumi Kenangan, ya, yang baru setelah 2 tahun dan berikut ya. Detailnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Oke, next. Non-food juga sama ya, beberapa produk yang cukup dikenal di sehari kita ya. Ada Palagi dan Doria Samitra, dan juga ada di sini ada makanan hewan ya,
Pedigree, Whiskas itu kan cukup dikenal juga ya. Colgate juga. Market pertama ini sebenarnya ada dua produk ya, non-food sama food, cuman kami gabung aja dalam satu layer. Karena yang di bawah itu food and beverage dia ada bulan Adam Sari, yang di atasnya non-food yang display, software, kosmetik dan lain-lain. Dan di bagian bawah project produk kami sudah punya juga sekarang ya, dalam waktu kata 2 tahun, ini boleh bilang cukup memiliki prospeknya ya. Dan kita juga sedang melakukan penjajakan juga dengan yang baru-baru. Oke, next. Untuk prinsipal Smart Family boleh bilang hampir sama dengan tahun lalu ya, agak banyak juga. Ini kita bagi dengan tiga kategori, educational product ya, itu ada Alkolam yang mungkin cukup dikenal juga. Ini Moruba ya, ada beberapa yang bisa dilihat nanti. Next. Kategori kedua ini home living. Nah, home living juga kalau anda lihat yang atas itu Bulges Indonesia, jadi anak perusahaan Bulges Indonesia juga beberapa produknya yang sifatnya apa yang bukan obligasi silang, ada smart oven, press cooker dan sebagainya juga didistribusikan secara online melalui Smart Family. Itu kira satu yang ada. Mungkin saya perkenalkan yang paling ujung Ibu Umi Marzuko itu. Direktur dari PT Tirasatria Niaga, sebelahnya Pak Rubi adalah direktur dari PT Bulges Indonesia. Dan mereka bergabung di sini juga, untuk mungkin nanti kalau ada yang bisa kita diskusikan. Oke, next. Ya, ada beberapa juga terakhir personal care ya, sehat secara alami ya. Ini juga kelihatan dari fotonya, tapi juga produknya ada beberapa yang pakaian muslim yang dijaga seperti foto yang cantik di sebelah ini. Oke, next. Nah, untuk Bulges Indonesia, Bulges atau penjualan dan distribusi dari pengisian ulang gas dan rumah tangga, ini ada refill Bulges ya, yang tabung Bulges 5,5 kg. Ini produk awal seperti ini, dan ada juga bicara Francis yang penunjang dari Bulges di atas. Di bawahnya merek Vieta, ini memang merek yang produk kebutuhan ini sehari-hari dari untuk yang masak atau distributor, ada profesor dan sebagainya. Oke, next. Susu bubuk juga nggak banyak berubah dari tahun lalu, prinsipalnya ya. Kami bagi dengan tiga kategori, ada bulan halus itu kegiatan halus. Ada susu bubuk ini yang paling dominan, dan ada minuman susu coklatos, jadi juga cukup besar juga yang walaupun cuma satu coklatos tapi cukup membantu kami dalam kinerja pencapaian pendapatan. Oke, next. Nah, kinerja usaha 2022. Next, ya dari sisi pendapatan kalau Anda lihat 2022 12,98 triliun, ini naik sekitar 8,82% dari tahun 2021 yang 11,9 triliun. Cuma nanti kita lihat lebih detail di bawah, di next slide ya. Pelambatan perjalanannya memang agak turun ya dibanding tahun lalu ya. Nanti kita coba diskusi di next slide ya. Oke, next. Nah ini. Ya, jadi kalau pendapatan penjualan bersih 5 tahun Anda lihat itu kan dari tahun 2021 sempat kita kan pertumbuhan negatif ya, turun sekitar 5% atau 4,3% ya. Tapi tahun ini udah balik lagi loh, kita udah hijau lagi, udah growth lagi 8,8%. Ya. Oke, next. Nah, penjualan kredit usaha ini kita ada 5 usaha ya. Kalau dilihat memang yang mengalami growth itu ada di consumer product ya, 11,9%. Manufacturing service yang tadi yang pabrik susu Cakrinan 14,7%, dua ini yang naik cukup bagus. Sedangkan dua Tirasatria Niaga dan Bulges Indonesia memang challenging ya. Ada beberapa yang memang perlu kita benahi untuk kedepannya, tapi tahun 2020 memang dua ini turun ya. 42 yang PSN itu turun 43,32%, sedangkan Bulges 8,21%. Program media digital Nusantara
sementara kita belum bisa compare tahun lalu karena memang kita ambil data yang sedang kita akuisisi 14 miliar ya. Jadi kayaknya juga punya harapan lebih bagus ke depannya. Next, ya kalau produksi ini juga kalau dalam hasil ini juga kelihatan nih bahwa produksi di Palikanwe banyak drastis ya, dari 13.000 ton tahun lalu sekarang 15.000 ton ya. Oke, next. Ya, ini yang tadi saya bilang kalau dilihat di luar kondisi berjalan, walaupun tadi sudah naik ya, tapi ternyata langkahnya turun gitu loh, dari 481 miliar di 2021 turun ke 478 miliar di tahun 2022 ya. Kalau tadi seperti kita lihat itu turunnya itu berkaitan dengan komposisi apa ya, walaupun ada ekspor produk dan pelepasan susu itu naik ya, cuma dirasa yang niaga dan turis-turisnya justru turun, padahal dua yang terakhir ini memberikan kontribusi margin yang lebih tinggi daripada yang CP dan pelepasan susu. Jadi walaupun saya kelihatan tinggi di bawah, kita agak terpengaruh ya karena marginnya agak terkena gitu. Jadi turun 0,59% ya konsolidasi kita di kondisi tahun 2022. Oke, next. Ini info aja, liabilities kita sekarang 2,1 T, equity 2,0 T, jadi meningkat ya. Oke, next. Nah, ini capital expenditure yang keluar lihat 2021 itu 16 miliar, tahun ini melonjak ini 113 miliar ya. Nanti next ada kita sampaikan datanya, tapi sebagian besar berkaitan dengan unit usaha citra logistik yang memang masih dalam tahap pembangunan sarana ya, sarana pergudangan untuk cold chain ya, sehingga butuh dana sampai cukup besar ya. Oke, next. Nah ini kelihatan 113 total itu 112,59 miliar itu yang terbesar di TCL ya. Kalau dilihat CP itu hanya 4,1 M, yang terbesar dari CP personal produk sarana ya, kayak lainnya mesin sedikit sama, peralatan kantor, pabrik juga sama, bangunan sama peralatan sama, ada untuk mesin peralatan baru 2M, jadi total 4M. TSN boleh relatif lebih kecil ya karena nggak banyak butuh infrastruktur fisik ya. Nah di TCL ini yang memang baru ya, yang saya bilang untuk pembangunan kereta logistik ini 87,5 M. BDR juga lalu ada masih kita ada sampai 7 M dan Budes 9,7 M. Budes itu biasanya untuk beli tabung gas baru ya, karena tabung gas itu kan perlu diganti ya, kalau waktu per tahun gitu, supaya menjamin keamanan gitu. Jadi kelihatan di sini yang membuat peningkatan capek 2002 adalah di dengan citra logistik yang dari 112 ke 113 itu 87,5 M itu di dengan citra logistik. Oke, next. Nah, tahun 2023 gimana? Lebih naik lagi ya. Tadi 113, sekarang kita budget 2023 250 miliar. Yang boleh dibilang sebagian besar itu kembali ke citra logistik. Ini berkaitan dengan tahapan-tahapan pembangunan pergudangan dan prasarana lainnya ya, untuk negara tahun ini kita mulai operasional ya, sesuai jadwal.